lahirnya penerus Marga Solosa, calon striker masa depan timnas Indonesia. Terbongkarnya drama Exco PSSI sang pemutar balik fakta. Dan tim nasional dari Arema Raiders tantangan. Timnas U23 yang mengangkat jauh pemain top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berikan semangat, berikan dukungan, berikan semuanya buat timnas Indonesia. Nah, jadi tidak lama lagi ya, timnas Indonesia U23 akan menjalani ini AFF U23 yang berlangsung di Jakarta, dan di bulan Juni timnas senior kita kembali menjamu Cina di ajang kualifikasi round ketiga Piala Dunia. Jadi informasi yang akan saya sampaikan hari ini adalah terbongkarnya drama Exco PSSI yang membatalkan naturalisasi wanita ya keturunan Belanda. Mungkin di konten saya sebelumnya sempat saya berbicara juga kemungkinan salah satu pemain ini tidak direkomendasikan oleh pelatih ya. Makanya tidak dilanjutkan proses naturalisasinya, dan terbongkarnya bahwa si bakal dinaturalisasi ini mengalami cedera ya, dan tidak bisa melanjutkan prosesnya. Dan selanjutnya Pandit Nasional tantang Eliano Renders untuk membuktikan kemampuannya di lapangan setelah Egy Maulana Fikri, terus si Asnawi Mangku Alam, Yaakob Sayuri bersaudara gitu ya, tidak masuk skuad timnas Indonesia. Dan timnas U23 yang layak abroad ya, bermain di Eropa, mungkin salah satunya seperti Ferrari, Ramadan Sananta ya, Doni Tripamungkas, mungkin banyak lagi yang bisa abroad dan bisa menimba ilmu persepak bolaan yang ada di Eropa. Dan yang terakhir adalah lahirnya penerus Boaz Salosa. Jadi ini adalah keponakan Boaz Salosa, anak dari Ortisan Solosa. Mungkin Ortisan Solosa ini adalah seorang legenda sepak bola Indonesia juga, bukan Boaz Salosa saja. Jadi pada saat di Piala Tiger tahun berapa saya lupa, pernah dalam satu timnas Boaz Salosa masih berusia di bawah 20 tahun pada saat itu bermain dengan kakaknya Ortisan Solosa. Jadi Ortisan Solosa ini punya anak bernama Salosa. Coba kita saksikan bersama ya. Konflik PSSI dan pemain keturunan wanita Jenna Duyong semakin memanas ketika semua fakta perlahan mulai terungkap. Konflik tersebut bermula dari Jenna yang menyebut pengalaman yang sangat tidak profesional. Tapi Jenna tak merinci pengalaman apa yang dimaksud. Kemungkinan besar ini menyoal hubungannya dengan PSSI dan berkaitan dengan batalnya proses naturalisasi. Sontak, Exco PSSI Vivin Cahyani menegaskan bahwa naturalisasi Jenna tidak diproses karena belum mendapatkan asesmen dari Satoru Mochizuki. PSSI juga berdalih jika Jenna sudah diberi 2 kesempatan untuk trial dengan Garuda Pertiwi. Tapi Jenna tak bisa menunjukkan permainannya kepada staf pelatih. Menanggapi hal tersebut, Jenna menilai bahwa PSSI banyak memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Menyoal kesempatan untuk trial, Jenna mengakui ada panggilan untuk lakoni TC saat di Jepang pada Februari 2025 lalu. Tapi ia sudah bilang ke PSSI kalau dirinya mengalami cedera ringan. Namun, PSSI disebut tetap melakukan pemanggilan. Jenna kecewa pemanggilan dirinya hanya untuk kepentingan PSSI semata di hadapan publik. Aku bahkan tidak diperbolehkan memberitahu siapapun bahwa aku sedang cedera. Aku tetap harus pergi ke Jepang, padahal aku sendiri tidak mau. Kenapa aku harus pergi kalau aku tidak bisa bermain? Setelah itu, PSSI bilang aku hanya perlu menunjukkan wajah, lalu aku akan ikut proses selanjutnya. Jadi itu alasan kenapa aku akhirnya berangkat, ungkap Jenna. Lebih dari itu, Jenna mengaku tak bisa menunjukkan kemampuannya karena dibekap cedera. Tapi ia tak diperbolehkan memberitahu siapapun soal cederanya. Setelah itu, Jenna diblokir pihak PSSI dan terjadilah ketidakjelasan yang membuat Jenna batal menyelesaikan proses naturalisasi.
Guns Eldor Rangers bisa terusik ketika timnas Indonesia meladeni Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dua pemain sekaligus, Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri, berpotensi dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert pada laga yang digelar pada 5 dan 10 Juni mendatang. Egy yang baru pulih dari cedera tampil impresif saat membantu Dewa United FC mengalahkan PSS 1-0 di Sleman. Sementara Yaakob Sayuri lebih hebat lagi. Dia memborong 3 gol Maluku United saat menghajar Persis 3-1 di Solo. Seperti yang diketahui, gara-gara cedera itu pula, Egy tak masuk skuad timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sedangkan Yaakob Sayuri gagal bersaing dengan alasan yang tidak jelas. Namun, jelang persiapan menghadapi Cina dan Jepang, tentu situasi telah berubah. Pengamat sepak bola nasional Gus Nul yakin menilai bahwa peluang Egy dan Yaakob Sayuri terbuka lebar untuk memanaskan persaingan skuad Garuda. Secara objektif, pengamat sepak bola senior asal Malang ini menilai Eldor Rangers telah menunjukkan perkembangan yang bagus. Namun Egy dan Yaakob layak pula dipertimbangkan untuk comeback. Apalagi jika dilihat cara main Cina di leg pertama lalu cenderung defensif. Timnas Indonesia butuh pemain lincah untuk membongkar pertahanan lawan. 1. Ramadan Sananta. Sosok penyerang Persis Solo ini diprediksi masih akan menjadi andalan timnas Indonesia U23 di lini serang. Meskipun performanya musim ini belum optimal, Sananta dianggap sebagai salah satu penyerang lokal terbaik. Setelah kesulitan masuk skuad timnas Indonesia di bawah Sintayong, Sananta kini mulai mendapat kesempatan dari Patrick Kluivert yang terbukti tampil dalam 2 laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Kesempatan ini bisa menjadi langkah awal bagi Sananta untuk menarik perhatian klub Eropa, asalkan dia bisa tampil lebih konsisten dan memberi kontribusi besar baik di timnas U23 maupun senior. 2. Muhammad Ferrari. Bek muda Persija Jakarta berusia 21 tahun ini telah membuktikan kualitasnya sejak debut di Liga 1 pada usia 18 tahun. Sejak musim 2021-2022, Ferrari menjadi pemain reguler dan dipercaya masuk timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Baru-baru ini, dia dipilih Sintayong sebagai kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2024, menunjukkan kematangan dan potensi besar yang dimilikinya sebagai pemimpin masa depan. Namun, Ferrari layak mencoba atmosfer sepak bola luar negeri jika ingin meningkatkan kualitasnya. 3. Doni Tripamungkas. Kapten timnas Indonesia U20 ini memiliki potensi besar untuk masuk skuad timnas Indonesia U23 di bawah Gerald Vandenberg. Meski sempat dipanggil Sintayong ke timnas U23, usia muda membuatnya sulit bersaing. Setelah tampil di Piala AFF 2024, Doni juga mulai jarang tampil bersama Persija Jakarta karena jadwal padat dengan timnas. Mengingat usianya yang masih 20 tahun, Doni kini layak mempertimbangkan karir di Eropa. Marga Solosa tampaknya tidak bisa berhenti menelurkan pemain berkualitas. Terbaru, ada Delvi Theophilus Solosa yang mampu mencuri perhatian. Dia adalah putra dari mantan bek tim nasional Ortizan Solosa, sekaligus keponakan dari legenda Persipura Jayapura Boaz Solosa. Nama Delvi mulai mencuat usai tampil impresif bersama Papua Football Academy dalam ajang Antalya Junior World Cup 2025 di Turki. Berposisi sebagai striker, pemain kelahiran 15 November 2010 itu jadi penentu kemenangan di laga perdana. Bahkan ia berhasil mencetak total 5 gol dari 6 pertandingan yang dijalani selama turnamen. Dalam ajang turnamen pemain usia remaja yang digelar di Turki ini, tim PFA meraih 4 kali kemenangan, sekali imbang, sekali kalah dengan total 6 pertandingan. Tim PFA memasukkan 22 gol dengan kebobolan 7 gol sehingga selisih gol mereka plus 15. Yang membanggakan lagi, peringkat tim yang rata-rata diperkuat pemain remaja asli Papua tersebut berada di atas tim junior klub asal Eropa, seperti Rayo Vallecano yang berasal dari Spanyol dan berada di peringkat 13, dan Karabakh yang berasal dari Azerbaijan. Sementara itu, pelatih PFA Ardiles Rumbiak menyebut bahwa Delvi memang salah satu pemain yang cukup berbakat di timnya. Bagi Ardiles, bermain di ajang internasional akan mengasah bakat pemain muda. Bicara potensi, Delvi itu punya potensi luar biasa.
Makanya selalu saya bilang, untuk mengukur kemampuannya tidak cukup hanya bermain di kejuaraan nasional, tapi juga internasional. Dan dia mampu membuktikan. Kata Ardiles, jika mampu menunjukkan kerja kerasnya, bukan tidak mungkin Dolfi mampu mengikuti jejak Boaz Solosa yang pernah menjadi penyerang tajam timnas Indonesia dan telah menjadi legenda di persepakbolaan tanah air.